Selamat datang di ibadah online Gereja Anak Blessed Kids. Bagi adik-adik yang sudah hadir di ibadah online Gereja Blessed Kids, boleh mengisi kolom komentar atau live chat seperti di bawah ini ya. Adik-adik, sebelum mulai ibadah ada banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum mulai ibadah, adik-adik harus mempersiapkan terlebih dahulu dengan berpakaian yang rapi, tidak makan dan tidak minum, ataupun tidak bermain, ataupun tidak tidur, karena kita harus menghormati Tuhan. Yang kedua, saat memuji Tuhan, jangan lupa untuk diikuti dan sungguh-sungguh bernyanyi dan berdoa. Yang ketiga, siapkan Alkitab adik-adik, alat tulis, buku catatan, untuk mencatat setiap firman yang dibagikan dan kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat, ibadah online ini bukan hanya sekedar menonton. Mari siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita. Yang kelima, diharapkan Papa dan Mama membimbing adik-adik. Adik-adik sudah siap beribadah? Yuk, selamat beribadah! Teman-teman, kita dapat pesan nih. Teman-teman, kita mendapatkan sebuah misi. Mari kita laksanakan misi tersebut. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik, kita tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa ya. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. Dua, Berdoa senantiasa. tiga, Menjadi sempurna seperti Yesus. Yes, yes, yes. Blessed Kids. Wow, keren. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat kan bahwa kami berempat kakak-kakak ini dapat sebuah misi adik-adik. Penasaran nggak apa misinya? Pasti penasaran dong. Tapi sebelum adik-adik tahu, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan terlebih dahulu adik-adik. Yuk, kami undang semuanya yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita, Jalan Serta Yesus. Musik! Jalan serta Yesus.
kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah Kau ada di suka, di suka kau ada, di duka kau ada. karena Engkau Yesusku. Kanan, Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di sukaku, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. masih semangat gak adik-adik? Pastinya masih semangat dong. Kita mau ganti pujian kita sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Musik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab Ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. dengar dia Panggil namamu. dengar dia panggil nama Saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan lagu Kuserahkan ya Tuhan. Sungguh-sungguh ya adik-adik. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidup. Seluruh
kami berdoa, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Terima kasih. buat siang hari ini. Siang hari ini Kami masih bisa kami masih bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tertanam di hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang manis. Tuhan Yesus berkati kalian yang mengikuti ibadah online pada hari ini tanggal 15 November 2020. Kalian tentu sudah siapkan alat-alat tulis untuk mencatat firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Tante Eliana, ya. Karena kalau misalnya tidak ditulis, tidak dicatat, lebih cepat lupa. Ya. Jadi kalau pulang sampai ke rumah ditanya sama papa mama, apa firman Tuhan ini tadi? Nggak tahu, ya. Nah, karena itu kalau dicatat, jadi kalian pulang ke rumah mama papa tanya, kalian bisa buka kembali buku catatan kalian, ya. Dan bisa diceritakan kepada papa mama apa cerita hari ini, ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini berjudul dengan dipanggil dan diutus. Ayatnya dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Yuk kita buka firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, ya. Yuk kita baca bersama-sama ya adik-adik yang manis, ya. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya. Tante mengawali firman Tuhan dengan memberikan contoh-contoh, ya, orang-orang yang dipanggil dan diutus di dalam Alkitab, ya, di dalam perjanjian, baik di perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, ya. Yang pertama yaitu Musa. Kita akan lihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga, Kejadian, Keluaran, ya, Keluaran pasal yang ketiga, 3 ayat yang ke-10. Ini firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir, ya. Jadi Musa ini diutus oleh Allah, dipanggil dan diutus oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tempat yang luas, yang tanah yang bagus, ya, yang baik tanahnya dan berlimpah dengan susu dan madu, ya. Bangsa Israel ini ditindas oleh bangsa Mesir. Oleh karena itu Tuhan juga kasihan kepada mereka, mengasihi mereka dan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu kepada tanah Kanaan, ya. Dan contoh yang kedua lagi yaitu di Samuel. Samuel dipanggil juga pada saat masih muda sekali, yaitu dia membantu Imam Eli di rumah ibadah, ya. Beberapa kali Tuhan memanggil dia tidak menyadari dan dia pikir Imam Eli yang memanggil dia, ya. Karena itu sudah beberapa kali dipanggil dan Imam Eli baru menyadari bahwa itu adalah panggilan Allah untuk Samuel, ya. Dan Samuel akan lalu menjawab apa kita lihat lagi di dalam 1 Samuel 3, 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-10. Ini penggalan bacaannya aja, ya. Nah, lalu datanglah firman Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar, katanya. Lalu firman Tuhan Allah kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan maksud panggilan daripada Allah ini kepada Samuel adalah untuk menggantikan Imam Eli yang sudah tua. Dia menjadi imam yang besar, ya, menggantikan Imam Eli yang sudah tua, ya. Nah, kemudian juga Samuel ini diutus oleh Allah, dipanggil dan diutus Allah untuk mengurapi Saul menjadi raja pertama daripada bangsa Israel, ya. Tapi karena Saul tidak taat dan ditolak oleh Allah, lalu Tuhan memanggil kembali Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja bagi bangsa Israel, ya. Udah dua.
Yang satu lagi itu Yeremia. Yeremia juga masih muda ketika dipanggil dan diutus jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita lihat di dalam Yeremia pasal yang pertama. Yeremia pertama ayat 5, 6 dan 7 dan 8 ya. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, si Yeremia ini menjawab ya, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, kepada si Yeremia lagi ya, jangan takut. Katakan, jangan katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Lalu firman Tuhan lagi, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Si Tuhan ya, kita sudah melihat 3 orang yang diutus di dalam perjanjian lama, dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu ya, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Dan Samuel juga dijadikan jadi imam besar, dan imam menggantikan Imam Eli yang sudah tua ya. Dan Yeremia juga masih muda ketika dipanggil dan diutus oleh Allah menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lalu yang perjanjian baru, yaitu kita kenal dengan namanya Saulus, orang yang jahat sekali, banyak membunuh orang-orang Kristen di Yerusalem. Saulus ini juga setuju ketika orang mau membunuh Stefanus, sehingga Stefanus mati dilempari dengan batu ya. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Tetapi dalam suatu perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba dia ada melihat cahaya yang terang sekali ya. Nah, kita baca aja dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 9-nya ya. Dari ayat pertama kita baca ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Tapi dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku ya? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke kota, dan di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik ya. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya tidak makan dan tidak minum. Di Damsyik kepada seorang murid bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, iya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah yang Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang-orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias ini ya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namamu, namaku, nama Bapa, nama Tuhan ya, kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja dan orang-orang Israel ya. Dari akhirnya tapinya si Saulus ini bertobat ya, dan dia mau dipanggil Tuhan dan diutus oleh Tuhan menjadi seorang rasul, dan namanya diganti menjadi Rasul Paulus ya. Tuhan, itulah contoh-contohnya yang Tante berikan kepada kalian semuanya. Di dalam diri setiap
anak Tuhan atau orang percaya, ada panggilan Tuhan untuk diutus, ya, untuk dipanggil dan diutus untuk melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya. Kita diutus nih, kita dipanggil, diutus, bawa jiwa-jiwa masuk kepada terang Allah yang ajaib, yaitu terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Anak-anak, adik-adik semuanya, jangan masuk bodoh dengan panggilan Allah mengutus kita untuk bawa jiwa-jiwa, ya. Karena Tuhan mau semua orang diselamatkan. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-4. Ayat yang ketiga dulu, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, ya. Lalu panggilan Tuhan itu tidak dibatasi dengan usia. Seperti tadi Musa juga kayak gitu, dia merasa muda kayak gitu, ya. Demikian juga dengan Samuel juga masih sangat muda sekali. Yeremia juga demikian, mengatakan dia masih muda, dia kata gitu. Tidak dibatasi dengan usia, tidak dibatasi dengan kedudukan. Kan kalau kita lihat Musa juga katanya anak dari putri Firaun, ya, tetapi dia tidak memihak kepada putri Firaun, tapi dia memihak kepada bangsanya sendiri, bangsa Ibrani, bangsa Israel, dan mau dipanggil dan diutus Tuhan untuk bawa mereka, bangsa Israel ini, keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian, gitu. Juga tidak dibatasi dengan berbagai-bagai hal yang lainnya, ya. Tapi Tuhan melihat respon hati kita atas panggilannya dan mau diutus sebagai alat untuk memberitakan Injil. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, ya. Adik-adik, ingat satu cerita, ya, dimana ingat cerita Yunus, ya. Yunus menolak ketika dipanggil dan diutus untuk ke Niniwe. Dia bukan pergi ke Niniwe, malah ikut kapal pergi ke Tarsis. Tapi di tengah-tengah laut itu gelombang besar, ya, sehingga orang pada panik gitu, dan diundi bahwa Yunus lah yang bersalah dan Yunus dibuang ke laut. Tapi memang Tuhan menyediakan ada satu ikan besar yang menelan Yunus, ya. Yunus di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam, ya. Dan Yunus bertobat. Yunus menyadari kesalahannya, keluar, dia dimuntahkan oleh ikan besar ini. Dan kedua kali lagi Tuhan panggil dia untuk pergi ke Niniwe. Dia menurut pergi ke Niniwe sana, memberitakan bahwa kalian harus bertobat, orang Niniwe harus bertobat supaya tidak ditunggang-balikan oleh Allah, ya. Dan benar, orang-orang daripada Niniwe itu menurut, ya, apa yang diperintahkan kepada mereka. Bahkan mereka berpuasa, dari anak-anak, orang tua, sampai kepada hewan-hewannya juga berpuasa, sehingga tidak jadi ditunggang-balikan, ya. Kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bila kita meninggal, itu sorga tersedia bagi kita, ya. Tapi bagaimana dengan banyak-banyak orang yang di luar sana yang tidak kenal Tuhan? Kemana mereka nanti akan perginya, ya, setelah mereka meninggal? Ya pasti ke neraka, ya. Masih ada orang tua kalian, ya, masih ada kakak, adik, ya, saudara-saudara, ya, masih ada juga tetangga-tetangga kalian, ya, yang belum kenal Tuhan Yesus. Oleh karena itu, marilah respon panggilan Tuhan mengutus kita, mengajak mereka datang ke gereja untuk berbakti di gereja, mendengarkan firman Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Memang itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sudah dipanggil, kita sudah ditebus, ya, karena Tuhan Yesus itu baik buat kita dan mati buat kita, menebus dosa dan kesalahan kita, dan kita mau dipanggil dan diutus oleh Allah, oleh Bapa Sorgawi, oleh Yesus, untuk jadi penerus daripada Tuhan Yesus, mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan, ya. Katakan pada Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah hidupku ini jadi alat yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan,
supaya kami bisa merespon panggilan-Mu dan mengutus kami untuk memberitakan Injil pada semua orang yang kami temui. Bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Engkau akan menyertai kami. Kami yakin, kami percaya akan janji firman-Mu. Demikian firman Tuhan pada hari ini anak-anak, adik-adik ya, bahwa kita dipanggil dan diutus oleh Allah menjadi alat yang indah di tangan Dia, membawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kalian semuanya. Puji Tuhan. Makasih atas pelayanan Kak Eliana. Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil. Ayo mari kita sama-sama melayani buat Tuhan. Dan saat ini kita mau berdoa untuk negara kita. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memanggil dan mengutus kami. Saat ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia akan dibebaskan dari COVID-19. Kami yakin kesembuhan terjadi atas Indonesia. Kami juga berdoa agar Indonesia terlepas dari krisis ekonomi. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap orang yang ada di dalam bangsa Indonesia ini. Penuaian jiwa akan terjadi atas Indonesia. Kami percaya Indonesia akan terlepas dari belenggu iblis. Kami percaya Tuhan setiap orang akan berbalik kepada Engkau sehingga Indonesia akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Pak, kami juga berdoa untuk pemerintahan, untuk presiden dan wakil presiden serta para anggotanya dan jajaran menterinya. Diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin Indonesia. Dan kami juga berdoa bagi para medis. Kiranya Tuhan melindungi mereka dari COVID-19. Dan juga kami berdoa buat teman-teman dan orang-orang yang sedang sakit. Tuhan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Dalam nama Yesus, amin. Kami juga berdoa untuk Opa dan Oma Paul. Diberikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, kasih, sukacita, dan perlindungan selalu. Tuhan memberkati seluruh keluarga jemaat GPDI Sahabat Allah. Tuhan melindungi dan memelihara kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja anak Bridge Kids, khususnya anak-anak sekolah minggu beserta kakak sekolah minggu. Tuhan lindungi dan menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa agar semakin taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Dan biarlah doa-doa yang kami naikkan terjadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita juga mau sama-sama berdoa kembali untuk teman kita, Catherine ya, yang sedang sakit. Kita percaya Tuhan akan menyembuhkan Catherine. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk teman kami, Catherine, yang sedang terbaring sakit. Kami percaya dengan bilur-bilur Tuhan menjamah Catherine dengan sempurna. Tuhan jamah setiap dokter yang menangani, serta obat-obatan yang diminum oleh Catherine. Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan kehidupan Catherine dengan sempurna. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari terus berdoa untuk Catherine. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat hafalan minggu ini adalah Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yuk kita lihat teman kita yang akan membawakan ayat hafalan minggu lalu. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya.
News. Yang pertama, ibadah gereja anak Blessed dimulai jam 11 siang yang dilakukan secara online di YouTube Blessed. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya ya. Yang kedua, doa dan puasa PGA dan JGA dilakukan setiap hari Kamis yang dimulai dari hari Rabu jam 10 malam sampai Kamis jam 3 sore. Yang ketiga, dalam menghadapi era new normal, adik-adik tetap disiplin menjaga kesehatan dan kebersihan diri masing-masing ya. Misalnya, sering mencuci tangan, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan minum vitamin. Dan jangan lupa sering minum air putih ya. Yang keempat, selama adik-adik di rumah aja, adik-adik tetap harus rajin dan semangat dan mengerjakan tugas dari sekolah. Ingat, rajin pangkal pandai. Yang kelima, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Yang keenam, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, dapat menghubungi Kak Hena atau Kak Devina ya. Yang ketujuh, bagi adik-adik yang membutuhkan bantuan doa, dapat juga menghubungi Kak Sansan atau Kak Devina. Percaya, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Sekian berita hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan permohonan dukungan doa ke Kak Sansan dan Kak Devina. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bertemakan dipanggil dan diutus. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Kami siap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan untuk memenangkan banyak jiwa. Adik-adik ya, sekarang kita berdoa. Angkat tanganmu, kakak akan berdoa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, di mana firman-Mu menyatakan bahwa kami dipanggil dan diutus. Kami percaya Engkau yang memampukan kami untuk menghadapi semua yang ada di depan kami. Karena kekuatan tangan Tuhan, kami percaya kami boleh kuat, kami mendapatkan berkat daripada-Mu, kami percaya kemanisan yang masuk di dalam kehidupan kami. Hidup kami diberkati, hidup kami penuh dengan sukacita yang daripada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, untuk semua yang Kau berikan kepada kami tetap percaya, Engkau berjalan bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Karena mari Tuhan, lanjutkanlah karya-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Kami terima semua yang terbaik daripada-Mu, dan semua dijadikan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Adik-adik, Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkannya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan buat berhasil apa yang Kau lakukan, dan Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan menyinari dan Tuhan memberkati adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memperlengkapi persenjataan terang dari Allah. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Ibadah gereja anak hari ini sudah selesai. Adik-adik, jangan lupa ya, kita telah dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman, berdoa, baca firman, rajin belajar, Jaga kebersihan dan jaga kesehatan. dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. memuji
See you next week. God bless you kids. And don't forget to like, share, and subscribe Blast Kids YouTube channel.